Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nadifa Samia dengan NIM 2024 dari kelas Data Mining A, Prodi Sistem Informasi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang modul 3, yaitu Dataset Preparation menggunakan Panda. Mungkin langsung saja ke soal. Di sini saya sudah memindahkan soal yang ada pada modul. Totalnya ada 6 soal. Mungkin langsung saja kita ke soal nomor 1. Kita diminta untuk memasukkan iris CSV ke dalam data frame. Yang pertama kita lakukan yaitu kita mengimport pandas. Pandas ini fungsinya digunakan untuk memanipulasi data, yaitu ada pada library Python. Kemudian kita inisialisasi pandas SPD. Kemudian selanjutnya kita buat from google.colab import files. Ini digunakan untuk mengimport files. Kemudian kita buat variabel uploaded sama dengan files .upload. Kita coba run. Nah, di sini kita akan diminta untuk memilih filenya. Kita pencet saja. Kemudian kita masukkan dataset irisnya. Kita tunggu sampai 100%. Kalau sudah centang begini berarti sudah berhasil. Kemudian kita akan mencoba untuk membaca dataset ini dengan cara membuat variabel dengan nama df sama dengan pd read csv. CSV ini fungsi yang ada pada pandas. Kemudian kita masukkan namanya filenya. Nama filenya adalah iris.csv. Kemudian kita coba print df. Nah, di sini akan memunculkan dataset iris. Ini bisa kita lihat ada 150 baris dan juga ada 5 kolom. 5 kolomnya itu ada sepal length, sepal width, petal length, petal width, sama variety. Kemudian lanjut ke soal berikutnya. Nomor 2. Normalisasikan setiap atribut iris ke data frame menggunakan normalisasi min-max sehingga setiap nilai atribut memiliki range dari 0 sampai 1. Kemudian untuk rumusnya sendiri ada V baru sama dengan V lama dikurangi V minimum per V maksimum dikurangi V minimum. Kemudian V baru ini adalah nilai data di suatu sel setelah normalisasi. Sedangkan V lama ini adalah nilai data asli sebelum normalisasi. Kemudian untuk Vmax-nya sendiri adalah nilai maksimal dari kolom data. Kemudian untuk V minimumnya ini adalah nilai minimum dari kolom data. Kemudian untuk mengerjakan soal nomor 2 ini, yang pertama saya lakukan yaitu membuat variabel dengan nama atribut underscore lama. Di sini kita sama dengan df. Df ini kita memanggil data frame yang sebelumnya ini, yang ada pada soal nomor 1. Kemudian kita panggil indeksnya, indeks per kolomnya. Di sini indeks kolomnya tuh ada 5, tapi yang kita panggil itu 4 dulu. Ada sepal.length, ada sepal.width, ada petal.length, sama petal.width. Di sini untuk nama yang masukkan indeksnya ini harus sama dengan nama yang ada pada tabelnya. Kalau tidak, maka tidak akan berjalan. Kemudian kita buat variabel baru dengan nama V baru. Kemudian kita buat sama dengan, kita masukkan persamaan ini, atribut lama dikurangi atribut lama dot min. Ini untuk mencari nilai minimum yang ada pada atribut lama dibagi atribut lama dot max. Ini digunakan untuk mencari nilai maksimum yang ada pada atribut lama, kemudian dikurangi atribut lama dot min. Di sini min digunakan untuk mencari nilai paling minimum atau nilai paling kecil. Kemudian kita buat variabel V baru, dan kemudian kita dari variabel V baru sebelumnya kita joinkan atau kita gabungkan kolom variety yang ada pada df atau pada data frame iris.csv ini. Setelah dijoinkan, kita buat variabel baru dengan nama normalisasi atribut sama dengan V barunya ini. Kemudian kita print normalisasi atributnya. Sekarang ini akan muncul seperti ini. Di sini bisa kita lihat variabelnya sudah ada 5,
yaitu sepal length, sepal width, petal length, petal width, dan variety yang tadi kita sudah joinkan. Kemudian bisa dilihat di sini untuk range dari nilainya ini, yaitu ada di range 0 sampai 1. Sama seperti perintahnya, range-nya itu hanya boleh 0 sampai 1, tidak boleh kurang dari 0 dan tidak boleh lebih dari 1. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 3. Cari sentroid dari data yang telah dinormalisasi. Sentroid ini dihitung dari rata-rata seluruh data suatu kolom. Jadi yang dicari itu seperti ini, misalnya ini variety setosa. Kita cari rata-rata sepal length-nya, sepal width-nya, petal length-nya, petal width-nya, kemudian untuk virginica juga seperti itu. Kita cari satu-satu sepal length, sepal width, petal length, dan petal width-nya. Caranya, yang pertama itu kita membuat fungsi def centroid dengan nama fungsinya itu centroid. Untuk parameternya kita menggunakan normalisasi atribut, yaitu atribut yang sudah dinormalisasi tadi dengan range 0 sampai 1, kemudian parameter yang selanjutnya, yang kedua itu ada variety. Kemudian kita membuat variabel baru dengan nama data sama dengan normalisasi atribut, yaitu atribut yang sudah dinormalisasi tadi. Kemudian di sini untuk kolom variety yang ada pada normalisasi atribut itu sama dengan variety. Kemudian kita membuat variabel data, kita memanggil variabel data sebelumnya, kemudian kita masukkan indeks kolomnya, yaitu ada sepal.length, ada sepal.width, petal.length, dan petal.width. Kemudian untuk mencari rata-ratanya, kita bisa menggunakan mean. Mean di sini nanti kita akan mereturn data.mean-nya. Kemudian kita run, sudah berhasil. Kemudian kita akan menampilkan satu-satu dari setosa, versicolor, sama virginica. Mungkin kita mulai dari setosa dulu ya. Untuk memprintnya itu kita cukup menuliskan perintah print centroid dari fungsi centroid ini. Kemudian untuk parameternya kita menggunakan parameter normalisasi atribut, setosa. Di sini untuk setosanya ini harus sesuai namanya dengan yang ada pada data frame ini. Kita coba run. Nah, di sini akan muncul centroid-nya. Untuk setosa sendiri, sepal length-nya itu ada 0,19, kemudian sepal width-nya 0,59, kemudian petal length-nya ada 0,07, dan petal width-nya 0,06. Jika kita menuliskan parameter variety-nya ini salah, misalnya kita menggunakan S kecil, huruf S kecil, seperti ini. Maka jika di run itu datanya akan kosong atau none. Jadi harus sesuai penulisannya. Besar seperti ini. Kalau seperti ini akan muncul. Kemudian selanjutnya kita coba lihat yang versicolor. Untuk centroid versicolor-nya sama seperti setosa tadi, kita tinggal memprint centroid. Kemudian parameternya normalisasi atribut, kolom versicolor. Kemudian kita run. Nah, di sini akan muncul centroid dari versicolor sepal length-nya itu ada 0,45, sepal width-nya ada 0,32, petal length-nya ada 0,55, petal width-nya ada 0,51. Kemudian selanjutnya kita akan melihat centroid yang ada pada virginica. Caranya sama, print centroid. Fungsi centroid ini kita masukkan parameternya, normalisasi atribut, dan virginica. Kemudian kita run. Di sini bisa kita lihat dari virginica sendiri, centroid-nya sepal length itu ada 0,63, sepal width-nya 0,40, petal length-nya ada 0,77, petal width-nya ada 0,80. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Masukkan iristesting.csv ke data frame. Normalisasikan iristesting.csv menggunakan vmin dan vmax pada data 1. Sama seperti soal nomor 1 tadi, kita menggunakan from Google Colab import files. Uploaded sama dengan files.upload. Kita coba run. Nanti kita akan diminta untuk memilih filenya. Tinggal kita pilih, iris testing, kemudian open, tunggu sampai 100%. Ini sudah selesai. Ini juga bisa dilihat di bagian files sini sebelah kiri. Nah, di sini tadi data frame iris
nomor 1 sudah ada, kemudian yang barusan kita masukkan iris testing juga sudah ada, berarti sudah terupload. Kemudian kita coba membaca iris testing CSV ini dengan cara membuat variabel dengan nama df testing. Sama dengan pd.readCSV, kita membaca file iris testing.csv-nya. Kemudian kita print df testing. Kemudian kita run. Nah, di sini ada 29, ada indeks sampai 29, ada 30 baris, dan ada 5 kolom. Di sini ada sepal length, sepal width, petal length, petal width, sama variatinya. Sudah berhasil. Kemudian langkah selanjutnya kita diminta untuk menormalisasikan data frame ini. Jadi harus range-nya ini harus jadi 0 sampai 1, tidak boleh lebih dari 1 ataupun kurang dari 0. Caranya yaitu kita membuat variabel dengan nama testing atribut lama sama dengan df testing. Kita memanggil ini CSV df testingnya, data frame df testingnya. Kemudian kita masukkan indeksnya, indeks kolomnya yaitu sepal.length, sepal.width, petal.length, dan petal.width. Kemudian sama seperti soal nomor 2 tadi, caranya itu V baru sama dengan V lama min V minimum per V maksimum per min V minimum. Di sini juga sama, kita buat variabel V baru sama dengan testing atribut lama dikurangi testing atribut lama .min yang digunakan untuk mencari nilai minimumnya, dibagi testing atribut lama .max ini digunakan untuk mencari nilai maksimumnya, min testing atribut lama .min yaitu min ini nilai terkecilnya atau minimumnya. Kemudian kita joinkan kolom variety ke dalam df testing ini. Kemudian kita buat variabel baru dengan nama testing normalisasi atribut sama dengan V baru. Kemudian kita print testing normalisasi atribut. Langsung saja kita run. Nah, di sini seperti yang sudah terlihat, ada 30, totalnya ada 30 baris dan ada 5 kolom. Yaitu ada sepal length, sepal width, petal length, petal width, sama variety. Variatinya tadi sudah dijoinkan, kemudian untuk ini itu ada pada baris 1 di sini. Kemudian bisa kita lihat di sini nilainya itu hanya range dari 0 sampai 1. Ini tidak ada yang lebih dari 1, adanya 1 nggak apa-apa, tapi tidak boleh lebih dari 1 dan tidak boleh kurang dari 0. Kemudian selanjutnya nomor 5. Kita diminta untuk memprediksi kelas data di iris testing.csv menggunakan kriteria kedekatan distance antara setiap data di iris testing.csv ke centroid masing-masing kelas di iris. Gunakan Euclidean distance. Rumusnya itu sama dengan D, PQ sama dengan akar, sigma dari P min Q dikuadratkan. P-nya ini adalah normalisasi atribut, adalah variabel normalisasi atribut, sedangkan Q-nya ini centroid tadi. Kemudian kita cara menyelesaikannya, kita membuat fungsi dengan nama dist atau Euclidean distance dengan parameternya yaitu normalisasi atribut. Itu normalisasi atribut ada di soal yang ini, nomor 2 ini. Normalisasi atribut dan centroid. Centroid ini ada di soal nomor 3. Kemudian kita membuat variabel kosong hasil sama dengan 0. Kemudian kita melakukan perulangan yaitu dari for i in centroid.index yaitu sepanjang indeks dari centroidnya, hasil ditambah normalisasi atributnya dikurangi centroidnya dipangkatkan 2. Kemudian ini sesuai seperti rumusnya. Kemudian untuk mengakarkannya kita mereturn hasilnya, kemudian akar itu kan sama dengan pangkat setengah ya. Jadi kita buat variabel hasil ini dipangkatkan setengah. Kemudian kita return hasilnya. Kemudian kita coba run. Setelah itu kita membuat variabel dengan nama variety. Ini isinya adalah indeks kolom yaitu setosa, versicolor, dan virginica. Kemudian kita buat variabel dengan nama prediksi yang isinya itu dictionary kosong. Kemudian kita membuat perulangan for i in variety
Ini di setiap setosa vertikal dan virginikanya. Kemudian kita buat for J in testing normalisasi atribut index, yaitu sepanjang indeks dari testing normalisasi atribut. Testing normalisasi atribut ini yang ada pada nomor 4 ini. Kemudian kita buat prediksi setiap I-nya sama dengan kita gunakan fungsi ini dengan parameternya yaitu testing normalisasi atribut, sentroid. Untuk sentroidnya sendiri memiliki parameter normalisasi atribut, I. Kemudian kita print prediksi. Kita coba run. Nah, di sini sudah terlihat ada tiga kelas, ada setosa ini, kemudian prediksi nilainya ini, kemudian untuk versi color, prediksi nilainya ini, dan juga ada virginica. Kemudian kita coba melihat prediksi setiap barisnya dengan cara membuat variabel dengan nama predict sama dengan pd.dataframe dari prediksi ini sama dengan id xmin, aksesnya sama dengan 1. Kemudian kita print predictnya. Nah, di sini bisa kita lihat dari indeks ke-0 itu sampai indeks ke-9 prediksinya itu setosa. Sedangkan dari indeks ke-10 sampai indeks ke-19 prediksinya itu versi color, kecuali di sini ada virginica yang ada di indeks ke-11. Kemudian dari indeks 20 sampai 29 itu prediksinya virginica. Kemudian kita lanjut ke soal yang terakhir, nomor 6. Hitunglah berapa persen klasifikasi yang benar atau akurasinya saat memprediksi kelas. Di sini yang pertama saya lakukan yaitu membuat variabel kosong sama dengan 0. Kemudian kita lakukan perulangan for I in index predict. Untuk setiap indeks yang ada pada predict ini, jika predictnya itu sama dengan variety yang ada pada DF testingnya, maka kita tambahkan akurasinya menjadi 1. Terus kita lakukan perulangan lagi sampai selesai, kemudian kita print akurasinya. Kita coba run. Jadi di sini untuk data yang akurat itu ada 29 data. Bisa dilihat di sini tuh dari 30 data ini, 30 baris ini 29 sudah benar, sedangkan pada indeks ke-11 ini salah. Terusnya di sini versi color kan. Nah, jadi yang benar itu hanya 29 dari 30. Kemudian untuk menghitung berapa persennya, kita membuat variabel baru dengan nama persen sama dengan akurasi. Akurasi ini tadi dibagi panjang dari DF testingnya dikalikan 100. Kemudian kita print persennya. Kita run. Nah, di sini sudah muncul untuk persen akurasinya atau persen klasifikasi yang benar itu ada 96,67%. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.